Sepanjang jalan mengemudi, Bayu memikirkan akan banyak benda yang bisa ia berikan untuk Firda. Ia ingin memberikan sesuatu yang spesial. Sesekali pandangannya menyapu ke kanan dan kiri jalan. Barisan toko baju muslimah menarik perhatiannya. Ia teringat Firda pernah mengatakan bahwa ia ingin berhijab. Hanya saja, ia belum memiliki baju muslimah dan hanya punya 3 kerudung saja. Katanya kerudung yang ia miliki bahannya tipis dan kecil, kurang bisa menutup dada. Firda ingin berjilbab sesuai syariat. Bayu teringat akan tabungan yang masih ia miliki. Memang ia sedang mengumpulkan modal, tapi ia ingin mengambil sebagian untuk membelikan baju muslimah dan kerudung untuk Firda. Hari merangkak petang. Firda sudah memasak menu makan malam untuknya dan Bayu nanti. Sudah hampir maghrib, tapi Bayu belum pulang. Firda merasa khawatir karena tak bisa menghubungi suaminya. Firda menduga ponsel Bayu mati. Suara halilintar terdengar bersautan, begitu menggelegar. Hujan turun cukup deras. Firda semakin cemas. Ia tak menyimpan satupun nomor rekan kerja Bayu. Ia bingung hendak menghubungi siapa. Jika nanti Bayu pulang, ia berencana untuk menyimpan nomor teman-temannya juga, agar nanti bisa mencari informasi jika Bayu tak jua kembali ke rumah. Maghrib dan Isya sudah berlalu. Bahkan Firda juga sudah mengisi waktu penantiannya dengan membaca Al-Quran. Namun belum ada tanda-tanda suaminya pulang. Terbersit dalam benaknya untuk menghubungi Rega. Tapi dia berpikir ulang. Untuk apa? Rega mungkin juga tak tahu. Namun ia berpikir sekali lagi. Barangkali Bayu mampir ke rumahnya. Baru saja hendak menghubungi Rega, deru suara motor Bayu terdengar merdu. Guncahan perasaan lega dan bahagia menyelimuti perasaan Firda. Seseorang yang ditunggu-tunggu kepulangannya akhirnya datang juga. Firda segera membuka pintu. Bayu melepas mantel dan menyandarkannya di pagar teras. Ketika ia berbalik menghadap pintu, senyum merekah Firda menyambut kepulangannya. "Assalamualaikum," sapa Bayu dengan senyum khasnya. "Waalaikumsalam, Mas. Kok pulangnya telat?" "Iya, tadi waktu hujan lagi deras-derasnya, aku berteduh dulu, makanya lama. Aku juga mampir masjid untuk sholat." "Mas, baju kamu basah sedikit. Aku siapin air hangat buat mandi ya." Firda menggandeng lengan suaminya melangkah ke dalam. "Aku mandi air biasa saja, gak dingin kok. Aku mandi dulu ya." Firda mengangguk. Ia membuatkan teh hangat untuk Bayu. Selesai mandi, Bayu berganti pakaian, sedang Firda menyiapkan makan malam untuk suaminya. "Mas, diminum dulu tehnya, terus kita makan bareng." "Fir, sini sebentar." Bayu bicara dari kamar. Firda yang berada di ruang depan segera menyusul suaminya di kamar. Bayu duduk di ujung ranjang dengan memangku sebuah tas kertas. Firda duduk di sebelahnya. "Pertama, aku mau setor hasil ngojek. Maaf ya Fir, hari ini agak sepi, mungkin karena hujan. Aku cuma bisa ngasih sedikit." Bayu menyerahkan beberapa lembar uang ke telapak tangan Firda. "Alhamdulillah, makasih ya Mas. Mau banyak atau sedikit, harus disyukuri, karena ini rezeki dari Allah." Firda mengerlingkan senyumnya. Ia tahu, Bayu sudah berusaha semaksimal yang ia bisa. Tetap berkendara meski hujan mengguyur. Sebenarnya tadi itu ada yang order makanan. Ternyata dia ngasih alamat fiktif. Makanannya tadinya mau aku bawa pulang buat kamu. Tapi temanku kelaparan belum sarapan. Sampai siang dia belum makan. Sementara uang dia juga lagi piris. Akhirnya aku kasih makanannya ke dia. Firda terdiam sesaat. Ia menyayangkan sikap pelanggan yang sudah memesan makanan dan memberi alamat fiktif. Benar-benar tega. Namun di sisi lain, ia bangga pada sikap dermawan suaminya. "Gak apa-apa Mas, mudah-mudahan ke depan gak ada kejadian kayak gini lagi." "Amin. Oh ya Fir, aku tadi mampir toko baju muslimah. Aku beli 3 setel gamis dan kerudungnya buat kamu."
Bayu menunjukkan barang belanjaan di dalam tas. Firda melongo. Ia mengambil baju dan kerudung di dalam tas kertas yang di bangku Bayu. Pakaian pilihan Bayu pas dengan seleranya. Simple, elegan, dan cantik. Mas, harganya lumayan kan? Mas Bayu beli ini pakai uang dari mana? Firda senang diberi kejutan oleh Bayu. Tapi ia juga perlu tahu dari mana suaminya mendapatkan uang untuk membeli itu semua. Mas masih punya tabungan, kamu jangan khawatir. Itu tabungan waktu aku masih mengelola restoran dan villa. Aku pikir niat kamu untuk pakai jilbab jangan ditunda-tunda lagi. Aku tahu salah satu alasanmu menunda karena kamu belum punya gamis dan kerudung panjang. Makanya aku beliin 3, biar bisa untuk gantian. Kalau aku dapat rezeki lebih, insya Allah aku beliin lagi. Mendadak hati Firda bergerimis. Setitik bulir bening itu jatuh. Padahal Mas Bayu kan mau pakai tabungan itu untuk modal usaha. Kalau dipakai buat beli baju nanti semakin berkurang. Mas Bayu mesti kerja lebih giat lagi untuk mengumpulkan uang lagi. Bayu tersenyum dan menyeka air mata yang merembes di pipi Firda. Urusan akhiratmu tidak bisa ditunda lagi, Fir. Aku berharap banget kamu segera berjilbab. Makanya aku beliin ini. Aku ikhlas dan aku yakin Allah akan memberi ganti dengan yang lebih baik. Materi itu bisa diusahakan. Aku juga masih terus nyari lokasi yang strategis untuk jualan dan biaya sewanya terjangkau. Insya Allah pasti akan terwujud juga impian kita untuk berjualan di daerah kampus. Firda mengangguk. Amin. Makasih banyak ya Mas. Hadiah ini sangat manis. Bayu menarik tubuh istrinya dalam pelukannya. Ia bisa mendengar isak tangis Firda yang terdengar menyayat, dan air matanya merembes membasahi kaosnya. Bagi Firda, momen pergantian usianya tahun ini adalah momen paling manis yang pernah ia lalui. Sebelumnya, ia menghamburkan banyak uang hanya untuk merayakan ulang tahunnya. Entah party di klub atau acara hura-hura lainnya. Firda bersyukur. Meski momen ini ia lalui dengan sederhana bersama suaminya, tapi ia mendapat pelajaran hidup yang jauh lebih berharga. Firda mematu diri di cermin. Ia mengenakan satu setel gamis dan kerudung yang diberikan Nara. Ia selalu suka dengan selera Nara, simple dan elegan. Sejenak ia berpikir, kenapa tidak dari dulu ia berjilbab? Ada banyak yang tak mampu ia deskripsikan. Tapi yang pasti, ia merasa lebih tenang mengenakan jilbab. Bayu mengamati penampilan Firda yang terlihat lebih menyejukkan setelah menutup aurat. Masya Allah, cantik banget. Istrinya siapa ya? Bayu bersedekap dan menyadarkan badannya di tembok. Firda tersenyum, pipinya bersemu merah. Ini baju dari Nara, Mas. Bagus kan? Memiliki sahabat yang mendukung kita dalam kebaikan itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Bayu berjalan mendekat ke arah istrinya. Tatapannya begitu lekat, mengagumi kecantikan istrinya yang rasa-rasanya semakin bertambah saat sedang mengandung. Bagus banget bajunya, bahannya bagus. Pilihan Nara itu bagus banget ya. Bayu memilih ujung kerudung Firda. Tatapannya berubah kosong kala teringat pesan WhatsApp dari Rega. Mas Bayu kenapa? Kok jadi pucat gitu? Firda menata Bayu menelisik. Rega kirim WA, katanya bapak sakit. Kemarin baru pulang dari rumah sakit. Rega gak ngasih tahu waktu bapak dirawat rumah sakit. Aku jadi kepikiran juga, dan jujur ingin nengok bapak. Tapi apa bapak mau menerima kedatanganku? Bayu menerawang menatap ke depan. Terlihat benar raut wajahnya memancarkan keraguan. Mas Bayu datang aja. Aku juga ingin ikut Mas. Sejak nikah, kita belum silaturahim ke sana. Kalaupun nanti ditolak tak apa-apa. Yang penting kita nggak mutus silaturahim. Kata-kata Firda terdengar begitu menyejukkan. Bayu tak menyangka, istri manjanya sudah banyak berubah dan lebih bijak. Sejak kamu rajin ikut kajian, kamu semakin dewasa, Fir. Kamu tabah menjalani kesulitan dan cobaan bersamaku. Aku akan berusaha yang terbaik untuk membahagiakanmu. Bayu mengusap pipi istrinya. Firda mengerlingkan senyum manisnya. Aku masih harus belajar lebih baik lagi, dan aku butuh bimbingan Mas Bayu. Bayu menggenggam kedua tangan Firda. Kita akan belajar bersama-sama. Kita ke rumah Bapak Ibu sekarang ya. Firda mengangguk. Baik Mas.
Bayu dan Firda mematung di depan pintu. Di tangan Firda tergantung satu kantong berisi apel dan kelengkeng. Dada Bayu berdebar hebat. Rasanya begitu gugup dan deg-degan. Peluh seakan membanjir. Rasa cemas tiba-tiba mendera, seakan mencekam dan menghimpitnya. Melihat suaminya tampak gusar dengan nafas tersengal dan bercucuran keringat, Firda menuntun suaminya untuk duduk di kursi yang ada di teras. "Mas, kalau emang Mas Bayu belum siap ketemu sama Bapak, jangan dipaksakan." Bayu berusaha menstabilkan deru nafas yang berkecamuk. Ia raba dadanya yang terasa sesak. Rasa cemas itu bisa saja datang tiba-tiba, terlebih saat menghadapi sesuatu yang membuatnya tertekan. Bayu menghirup nafas dalam lalu menghembuskannya pelan. "Insya Allah aku siap." Bayu tersenyum tipis. Ia tak ingin membuat Firda khawatir. Bayu kembali berdiri, terpaku sejenak di depan pintu. Dengan tangan gemetar, ia memencet bel pintu. Seseorang membuka pintu. Begitu melihat wajah laki-laki itu, seorang wanita berjilbab itu tak kuasa menahan tangis. "Bayu." "Ibu." Bayu menyalami tangan ibunya. Sang ibu menepuk bahu laki-laki itu dan memeluk putra angkatnya dengan isak tangis yang terdengar sesenggukan. "Apa kabar, Nak? Ibu kangen, ibu pengen ketemu. Tapi Bapak melarang dan bahkan Bapak baru kemarin pulang ke rumah. Sebelumnya dirawat di rumah sakit." Wanita itu menyeka air matanya. Bayu memaksakan bibirnya untuk tersenyum. Rasa rindu pada ibunya yang sebelumnya menggunung seakan meluber. Ia tahu, ibunya pun sama menderitanya seperti dirinya. Ia juga tertekan menghadapi sikap otoriter sang ayah. Ibunya tak berani melawan suaminya yang begitu keras dan dominan. "Alhamdulillah Bayu baik. Ibu, Bapak gimana kabarnya? Gimana keadaan Bapak?" "Bapak sedang istirahat. Keadaannya sudah membaik." Endah melirik Firda yang berpenampilan lain dari saat pertama kali dia datang ke rumah. Ia terlihat lebih anggun dan cantik dengan hijabnya. Ditelisiknya perut menantunya yang sudah semakin membuncit. Gamis dan kerudung itu mungkin menyamarkan, tapi jika diperhatikan lekat-lekat, bentuknya yang sudah membuncit terlihat semakin kentara. "Bagaimana kandungan kamu?" tanya Endah sembari mengelus perut Firda. "Alhamdulillah sehat, Bu." Endah tersenyum. Melihat Firda saat ini mengingatkannya akan sosok Rida, adiknya. Saat ia hamil Bayu, setiap hari selalu murung karena dikucilkan keluarga sendiri. Hanya Endah yang mau menampungnya. "Ini kami cuma bawa sedikit untuk Bapak Ibu." Firda menyerahkan satu kantong berisi buah-buahan. Endah menerimanya. "Makasih banyak, Nak. Kalian kalau main kesini main aja. Gak usah repot-repot." "Gak ngerepotin kok, Bu." Firda tersenyum. "Kalian duduk dulu ya. Ibu mau bicara sama Bapak kalau kalian datang." "Kalau Bapak sedang istirahat, gak usah dibangunin, Bu," sela Bayu segera. "Bapakmu cuma rebahan aja, gak tidur beneran." Endah berbalik masuk ke dalam. Satu ruang itu terlihat rapi dengan penataan barang yang diatur sedemikian rupa. Catnya yang sebelumnya berwarna biru muda, sudah diganti dengan warna hijau muda untuk memberikan nuansa alam yang kental. Mata laki-laki bertampang gahar menatap sang istri datar. "Pak, ada Bayu sama Firda. Temuilah mereka, Pak. Mereka kan baru saja menikah. Di pernikahan mereka, kita nggak datang. Saya tidak sudi melihat dia lagi." Toto segera memotong pembicaraan istrinya. Tatapannya menerawang, bermuara pada sesuatu yang tak berujung. "Mereka udah datang ke sini dengan niat baik, Pak. Kandungan istrinya juga sudah semakin besar." "Bayi itu bukan cucu saya." Toto kembali menyela perkataan istrinya. Kali ini dibarengi dengan tatapan tajamnya. Matanya membulat seakan membidik tepat di kedua mata Endah, membuat wanita itu beringsut. Toto beranjak. "Bayu anak dari si Saman. Saman itu laki-laki bejat yang dulu pernah memfitnahku hingga aku dikeluarkan dari universitas. Aku benci Saman dan tak akan memaafkannya.
Darah Saman mengalir di tubuh Bayu. Kata-kata Toto meluncur tegas dan keras. Ia berjalan keluar kamar dengan telapak tangan yang mengepal. Endah mengikuti langkah suaminya. Melihat kemarahan yang mendominasi air muka sang suami, Endah mengkhawatirkan Bayu dan Firda. Meski baru saja sembuh, Toto masih saja tak bisa mengontrol emosinya. Bayu dan Firda terhenyak menatap kedatangan Toto dengan tampang gaharnya. Bara amarah menyala-nyala. Terasa benar kilat emosi yang bergemuruh itu menggenangi kedua matanya. "Siapa yang nyuruh kamu datang ke sini? Saya tak sudi melihat kalian. Silakan pergi dari sini dan jangan kembali lagi," tandas Toto. Bayu terlihat begitu mirip dengan Saman. Setiap kali melihat Bayu, sosok Saman seakan tengah bersemayam di tubuhnya dan menertawakannya. Ia begitu membenci pria itu. Imbasnya, ia tak bisa menerima Bayu dan tak menyukai anak itu. "Kami hanya ingin bersilaturahmi, Pak," jawab Bayu. "Saya tidak ingin melihat kalian lagi. Itu hanya akan membuat saya marah. Saya tidak akan mengakui kamu sebagai anak atau mengakui bayi itu sebagai cucu." Toto berganti menatap Firda. "Kamu sama saja seperti Rida. Terlihat baik di luar, nyatanya dia hamil di luar nikah. Rida itu seperti jalang yang mau saja dihamili Saman. Dan anaknya pun akhirnya menghamili anak orang juga. Jilbab yang kamu kenakan itu takkan mampu menghapus aib yang sudah kamu ciptakan sendiri." Kemarahannya pada Bayu pun terlampiaskan pada Firda. Ia tak menyukai Firda. Di matanya, ia tetap perempuan nakal yang sama bengalnya dengan Bayu. Firda meneteskan air mata. Entah karena perasaannya yang menjadi lebih sensitif sejak hamil, atau memang kata-kata itu begitu melukai, membuat hatinya meradang. Melihat istrinya menangis dan direndahkan, Bayu menggenggam tangan Firda dan menuntunnya untuk berdiri. Ia melangkah lebih dekat pada ayahnya seraya menggandeng Firda yang masih terisak. "Firda memang pernah melakukan kesalahan. Tapi itu di masa lalu. Semua orang berhak atas kesempatan kedua. Allah saja Maha Pengampun. Kita nggak berhak untuk menghakimi. Istri saya berjilbab karena dia ingin menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah, bukan untuk membuat diri sempurna. Tak ada seorang pun yang sempurna. Kami nggak akan lupa pada kesalahan kami di masa lalu. Karena itu, kami ingin memperbaiki diri." Bayu semakin mengeratkan genggamannya. Toto tercekat dan hanya tertegun. Endah menangis tiada henti. "Satu lagi, kami gak akan menuntut apapun. Saya tahu dari mana saya berasal. Saya tahu saya anak hasil perzinahan. Saya tak mengenal siapa ibu saya, tapi saya akan tetap berterima kasih padanya karena telah bertahan untuk melahirkan saya. Tapi saya juga akan merasa sakit ketika orang menyebutnya jalang. Tak peduli siapapun ibu saya, apa yang dia lakukan di masa lalu, saya akan tetap mendoakannya." Air mata Bayu mengalir begitu saja. Rasanya begitu sakit ketika kau tahu bahwa orang yang kau panggil ibu sejak kecil ternyata bukan ibu kandungmu, dan seseorang yang diceritakan sebagai ibumu ternyata sudah meninggal, bunuh diri, menceburkan diri ke sungai tanpa kejelasan cerita dan masih simpang siur. Kadang ia berpikir, seandainya bayi umur 5 bulan sudah diberi kemampuan bicara, saat itu ia akan mengatakan betapa ia menyayangi ibunya, menerimanya apa adanya, tak peduli apapun penilaian orang. Ingin ia katakan betapa ia membutuhkan kehadiran seorang ibu, dan ia akan mengatakan apa saja untuk mencegah ibunya bunuh diri. Firda merangkul lengan Bayu dan menuntunnya untuk berbalik. Laki-laki yang wajahnya sudah basah dibanjiri air mata hanya bisa menurut. Ia dan Firda berjalan keluar tanpa menoleh lagi ke belakang. Tak peduli Endah memanggil namanya berkali-kali dengan deru tangis yang menyesakkan. Toto belum berubah. Satu hal ini membuat Bayu tersadar bahwa bapaknya memang sangat keras kepala sedari dulu hingga kini. Bahkan dalam kondisi baru sembuh pun, arogansinya tak jual luntur. Bayu menggenggam tangan istrinya lebih erat. Wanita ini adalah sahabat terbaik yang Allah kirimkan untuk mendampinginya menuliskan segala kisah hidup. Entah susah maupun senang, baginya, Firda dan bayinya adalah kekuatannya untuk terus menatap ke depan. Berharap akan secercah ridho ilahi yang akan memberkahi hijrah yang sedang mereka tempuh.